Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Eni di pelajaran IPA kelas 6 tema 1. Nah, kali ini Bu Eni akan menjelaskan tentang perkembangbiakan hewan. Kompetensi dasarnya yaitu KD31, membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Indikatornya yaitu siswa dapat menentukan cara perkembangbiakan hewan secara generatif dan vegetatif. Nah, anak-anak, apakah kalian mengenal hewan ini? Ya benar, ini adalah sapi. Nah, apakah kalian tahu cara perkembangbiakan sapi ini? Kalau belum tahu, simak penjelasan Bu Eni ya. Salah satu ciri makhluk hidup yaitu adalah berkembangbiak. Perkembangbiakan adalah proses bertambahnya jumlah suatu makhluk hidup dengan tujuan mempertahankan spesiesnya. Perkembangbiakan hewan terbagi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi ketika sel telur dari hewan betina bertemu dengan sel sperma dari hewan jantan melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan hewan secara generatif ini terbagi tiga, yaitu vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Yang pertama akan kita jelaskan tentang vivipar. Vivipar merupakan perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Jadi embrio tumbuh di dalam rahim induknya dan dilahirkan. Nah, hewan vivipar mempunyai ciri-ciri berikut. Yang pertama, mempunyai daun telinga, mempunyai kelenjar susu, dan tubuhnya ditutupi rambut dan bulu, serta induk mengandung anaknya selama beberapa waktu. Contohnya, sapi dan kucing. Nah, anak-anak, kita perhatikan sapi dan kucing memiliki daun telinga dan mempunyai kelenjar susu. Jadi setelah melahirkan, induknya menyusui anaknya sampai beberapa waktu. Selanjutnya yaitu ovipar. Ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Jadi embrionya akan tumbuh dan berkembang di dalam telur di luar tubuh induknya. Ciri-cirinya yaitu tidak mempunyai daun telinga, tidak mempunyai kelenjar susu atau kelenjar mamae, dan induk mengerami telurnya hingga menetas. Contohnya yaitu ayam dan ikan. Nah, anak-anak, kita perhatikan ayam dan ikan tidak mempunyai daun telinga dan tidak mempunyai kelenjar susu. Selanjutnya yaitu adalah ovovivipar, yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Nah, embrio tumbuh dalam telur yang dikandung induknya, kemudian dilahirkan. Nah, hewan yang berkembangbiak secara ovovivipar tidak memiliki ciri-ciri khusus yang mencolok, tetapi secara fisik, hewan ovovivipar mirip dengan hewan ovipar. Contohnya, kuda laut dan platypus. Nah, anak-anak, hewan ovovivipar tidak menyusui anaknya kecuali platypus. Jadi, platypus ini bertelur, tetapi dia juga menyusui anaknya. Karena itu, platypus juga termasuk dalam kelompok hewan mamalia. Nah, selanjutnya yaitu perkembangbiakan vegetatif. Nah, proses perkembangbiakan vegetatif tidak berlangsung melalui perkawinan atau tidak ada proses pembuahan antara sel telur dan sel sperma.
perkembangbiakan hewan secara vegetatif juga terbagi 3, yaitu tunas, membelah diri, dan fragmentasi. Nah, hewan yang berkembang biak dengan cara ini memiliki tunas di tubuhnya. Tunas itu kemudian akan terpisah dan membentuk individu baru. Contohnya yaitu hidra. Nah, anak-anak kita perhatikan proses tunas yang dilakukan oleh hidra. Ini adalah gambar hidra dewasa. Hidra mempunyai beberapa tentakel seperti ini. Nah, lalu hidra dewasa ini memunculkan tunas dari dalam tubuhnya. Kemudian tunas itu mulai tumbuh dan memiliki tentakel sendiri. Nah, setelah hidra yang baru siap untuk menjadi individu baru, dia akan melepaskan diri dari induknya dan menjadilah hidra baru atau menjadi individu baru. Yang kedua yaitu membelah diri. Proses hewan membelah diri adalah dengan membelah inti sel, kemudian cairan dan dinding selnya membelah. Akhirnya setelah membelah jadilah 2 individu baru. Contohnya adalah amuba. Nah, anak-anak kita lihat gambar proses amuba membelah diri. Ya, yang pertama, ini adalah amuba dewasa. Lalu amuba dewasa bersiap berkembang untuk membelah diri. Nah, gambar 3, 4, dan 5 ini adalah prosesnya. Ketika amuba bersiap-siap dan mulai membelah dirinya menjadi 2. Nah, di gambar ke-6, amuba benar-benar membelah diri dan menjadi 2 amuba atau menjadi individu baru. Nah, ini adalah proses perkembangbiakan amuba secara membelah diri. Selanjutnya yaitu fragmentasi. Fragmentasi adalah cara memotong atau memutus bagian tubuh menjadi 2. Lalu, kedua potongan tersebut akan membentuk individu baru. Contoh hewan yang melakukan fragmentasi adalah cacing planaria. Nah, anak-anak kita perhatikan ini adalah proses cacing planaria melakukan fragmentasi. Kalian lihat gambar ini, ya ini adalah satu cacing planaria. Ia membagi tubuhnya menjadi 3 bagian. Ada bagian kepala, bagian perut, dan bagian ekor. Planaria ini memutus bagian-bagian tubuh tersebut. Lalu, bagian perutnya akan memunculkan kepala dan ekornya. Jadi, tumbuhlah satu planaria baru. Lalu bagian kepala akan memunculkan bagian perut dan ekornya. Maka jadilah satu planaria baru. Dan bagian ekor akan memunculkan bagian tubuh dan kepalanya. Maka menjadilah satu planaria baru. Nah, ini adalah proses cacing planaria melakukan fragmentasi. Dari satu cacing planaria bisa menjadi 3 planaria baru. Nah, anak-anak, itulah tadi penjelasan Bu Emi tentang perkembangbiakan hewan secara generatif dan secara vegetatif. Nah, Ibu ada kuis yang harus kalian kerjakan di rumah. Nanti setelah itu kalian kumpul jawabannya ke Ibu. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Disebut A. Ovipar, B. Ovovivipar, C. Vivipar, D. Tunas. Yang kedua, hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri adalah A. Hidra, B. Porifera, C. Amuba,
D. Cacing pita. Nah, kalau kalian tadi simak penjelasan Bu Eni, kalian pasti tahu nih jawabannya. Nah, setelah mendengarkan video ini, kamu jadi tahu kan kalau perkembangbiakan hewan itu ternyata tidak hanya dilakukan dengan bertelur atau melahirkan saja, tetapi ada juga beberapa cara lainnya. Baik, anak-anak, atas perhatian kalian semua, Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.